Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas D dengan nama anggota Hidayatun Lailiyah NPM 2011010067, Hikmah Apriyani NPM 2011010068, Indria Oktareika 2011010072, Juliantika 2011010076, Lala Nurhaida 2011010377, Lydia Oktaviani 2011010083. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Penulisan Karangan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Pengertian mengarang dan karangan. Keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Mengarang. Karangan. Hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang ideal pada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dari alenia. Pengelolaan karangan menurut bobot isinya. Karangan ilmiah. Laporan tertulis dan diterbitkan yang menerapkan hasil dan penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karangan ilmiah antara lain: 1. Makalah dengan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan atau bersifat empiris objektif. 2. Skripsi adalah tulisan ilmiah yang mendapatkan gelar akademik sarjana setara 1 S1. 3. Tesis adalah tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik setara 2 S2 yaitu master. Ciri dari karya tulis ilmiah: objektif, netral, sistematis, logis, menyajikan fakta bukan emosi atau perasaan, tidak pietistis. Bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Apriyani, NPM 2011010068. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Hidayatun Lailiyah. Karangan semi ilmiah. Karangan semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, dan kata-katanya teknis, didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenaran atau tidaknya sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan tulisannya pun tidak semi formal. Ciri-ciri karangan semi formal diantaranya: yang pertama adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi, yang kedua adalah fakta yang disimpulkan subjektif, ketiga, gaya bahasanya formal dan populer, yang keempat, mementingkan diri penulis, yang kelima, melebih-lebihkan sesuatu, 6, usulan-usulan bersifat argumentatif, yang ketujuh adalah bersifat persuasif. Contoh karangan semi formal ialah: pertama adalah artikel. Artikel adalah karangan suatu faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibentuk untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan bertujuan menyampaikan gagasan dalam fakta yang meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Yang kedua adalah resensi. Resensi adalah salah satu tulisan atau tulisan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik berupa novel, buku, majalah, komik, film, kaset, CD, VCD, dan DVD. Ketiga adalah resum atau rangkuman, dan yang terakhir adalah sinopsis. Sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli. Yang menjadi dasar sinopsis itu adalah ringkasan dan abstraksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Indria. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Indria Oktareika, NPM 2011010072, akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, karangan non-ilmiah.
yaitu karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan, atau tidak terlalu formal. Ada beberapa jenis karangan non-ilmiah, di antaranya yang pertama dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata, menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah bentuk prosa naratif fiktif, cerita pendek, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang, seperti novela atau dalam pengertian modern, dan novel. Yang ketiga, novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Yang keempat, drama. Drama adalah satu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh seorang aktor. Yang kelima, roman. Roman adalah satu bentuk karya sastra yang prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Adapun ciri-ciri karya tulis non-ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi sejarah, bersifat imajinatif, bersifat persuasif, dan yang terakhir, tanpa didukung bukti. Baiklah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Akan saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan melanjutkan daripada materi dari rekan saya. Nama Julian Tika, NPM 201100076. Di sini saya akan menjelaskan daripada materi penggolongan karangan menurut cara penyajian dan tujuan penyampaian. 1. Deskripsi. Suatu tulisan atau karangan yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan, atau benda dengan kata-kata. Biasanya apa yang digambarkan dalam karangan biasa merupakan hasil pengamatan kita oleh panca indera. Di sini ada karangan deskripsi dibagi menjadi dua, yaitu ada expository, yang kedua ada improsiotis. Yang kedua ada narasi atau kiasan. Karangan narasi berasal dari narration atau bercerita dalam suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam kesatuan waktu. Karangan narasi memiliki dua macam sifat, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestis. Oke, cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lala. 3. Eksposisi. Kata eksposisi yang dapat dipungut dari kata bahasa Inggris exposition sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu membuka atau memulai. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, dan menguraikan atau menerangkan sesuatu. 4. Argumentasi. Argumentasi yaitu karangan yang isinya bertujuan meyakinkan atau mempengaruhi pembaca terhadap suatu masalah dengan mengemukakan alasan, bukti, dan contoh yang nyata. Ciri-ciri karangan argumentasi yang pertama, mengemukakan alasan atau bantahan sedemikian rupa dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar menyetujuinya. Yang kedua, mengusahakan pemecahan suatu masalah. Dan yang ketiga, mendiskusikan suatu persoalan tanpa perlu mencapai suatu penyelesaian. 5. Persuasi. Persuasi yaitu karangan yang tujuannya untuk merayu atau membujuk si pembaca supaya ia mau mengikuti kemauan atau ide si penulis, disertai alasan dan contoh konkret atau kuat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan rekan saya. Sebelum itu izin memperkenalkan diri. Nama saya Lidia Oktaviani, NPM 20110100083. Campuran karangan murni, misalnya eksposisi atau persuasi, sering ditemukan karangan campuran atau kombinasi. Isinya dapat merupakan gabungan eksposisi dengan deskripsi atau eksposisi dengan argumentasi. Kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan di atas,
Maka, kami dapat menyimpulkan bahwa pada umumnya karangan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Karangan ilmiah, 2. Karangan semi-ilmiah, 3. Karangan non-ilmiah. Berdasarkan cara penyajian dan tujuan penyampaiannya, karangan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Deskripsi atau perian, 2. Narasi atau kiasan, 3. Eksposisi atau paparan, 4. Argumentasi atau bahasaan, 5. Campuran atau kombinasi. Baiklah, hanya materi itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi ke... Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya karena telah menyaksikan video kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.